Halo teman-teman investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin coba sedikit membahas tentang PT Aneka Gas Industri atau kode sahamnya AGII. Ya, jadi kebanyakan orang mungkin ngomonginnya lebih ke PT Perusahaan Gas Negara ya, atau Pegas, tapi sebenarnya PT AGII ini cukup menarik karena ownernya kalau misalnya kita lihat adalah PT Samator. Nah, ini perusahaan merupakan pemain internasional ya untuk industri gas, dan kalau misalnya kita perhatikan nanti ada poin-poin menarik yang bisa kita ambil kenapa kita mesti melirik saham AGI ini ya kalau misalnya dibandingkan dengan Pegas. Nah, akan coba saya bahas ya. Cuman buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banget atas dukungannya ya. Nah, jadi kita akan langsung aja. Pertama kita akan melihat kenapa perusahaan ini cukup menarik untuk dilirik saat ini. Ya, kalau misalnya kita lihat nih pergerakan harga sahamnya dari tahun 2017 itu udah turun terus ya, dari 1200. Kalau misalnya kita perhatikan di paling kiri ya, nih di 1200-an itu udah terkoreksi terus menerus ya, terkoreksi sampai ke 600, bahkan sekarang udah ke 466. Kemarin sempat menyentuh level terendah di 400 ya, ini di bulan Maret, bulan April ya, semua saham kompak terkoreksi dan sekarang udah berada di level 466. Nah, cuman kalau misalnya kita tarik ke 2017, ini harganya belum balik ya ke sana. Apakah punya potensi buat balik ke sana? Saya rasa iya. Nah, alasan-alasannya akan coba saya bahas nanti ya. Berikutnya adalah kita akan melihat perjalanan Aneka Gas Industri. Ya, ini kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan ada Samator di atasnya. Nah, ini sebenarnya owner dari si PT Aneka Gas Industri itu sendiri. Jadi udah dimulai dari tahun 1916 ya, memiliki satu plan. Ya, jadi lalu di tahun 1924 membangun pabrik CO2 pertama di Surabaya. Jadi yang pertama itu ada di Jakarta, yang kedua ada di Surabaya. Jadi ini keempat ya, 4 plan itu yang pertama di Surabaya. Jadi total 4 pabrik, dan terus berkembang sampai tahun 2004 Samator menguasai 100% saham AGI. Ya, jadi ini Samator pertama kali menjadi pemilik dari AGI ini ya. Dan pada saat itu baru memiliki 11 pabrik ya, baru 11 pabrik. Lalu setelah diakuisisi, perusahaan tidak diam begitu aja, terus bertumbuh ya. Nggak sampai 4 tahun AGI ini akhirnya memiliki 16 pabrik ya, 16 plant. Lalu terus bertumbuh, tahun 2019 akhirnya punya 44 pabrik. Sebenarnya tahun 2016 setelah go public itu udah punya 44 plant. Jadi cukup menarik sebenarnya karena perusahaan ini terus menerus bertumbuh ya, walaupun sudah dalam skala nasional udah cukup besar, tapi ternyata terus melakukan pertumbuhan. Jadi kita sebagai investor itu nggak khawatir gitu untuk perseroan ini apakah ke depan akan bertumbuh atau tidak. Kan banyak perusahaan yang go public tapi udah akhirnya ditinggal begitu aja ya, nggak diurus. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini, nah ini perusahaan terus mengalami pertumbuhan. Bisa dilihat dari jumlah pabriknya. Berikutnya adalah sekilas tentang perseroan. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang sejarahnya ya. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin sebenarnya AGI ini atau PT Aneka Gas Industri ini apa sih ya kan? Jadi PT Aneka Gas Industri itu punya 44 plant ya, dan 104 filling station yang ada di 23 provinsi di Indonesia. Ini per tanggal 30 September 2019. Dan mayoritas dimiliki dan dikelola oleh Samator. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat AGI ini punya 4 lini gas, yaitu produksi gas industri yang pertama, lalu ada perdagangan gas industri, perdagangan peralatan gas industri, dan juga instalasi gas industri. Jadi kalau boleh dikatakan dari atas ke bawah perseroan ini punya ya, dari produksinya sampai instalasinya itu ada. Nah, kalau misalnya kita mau rangkum di bisnis highlightnya di sebelah kanan, jadi produk atau jasanya itu ada di
ada di produk gas, ada di peralatan dan instalasi gas. Nah, ini kalian bisa baca ya. Produk atau jasa utamanya itu ada oksigen, nitrogen, argon, peralatan gas medis, dan juga gas piping. Nah, kalau pegas atau perusahaan gas negara itu lebih banyak di gas piping ya. Sementara di lainnya ini AGII atau aneka gas industri itu lebih dominan di sana. Oke, berikutnya adalah kontribusi pendapatan produk-produknya si AGII ini berapa banyak gitu kan, kita akan lihat. Jadi kontribusi produk gas itu 90% dari rata-rata total pendapatan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Dan kalau misalnya kita mau lihat secara bauran pendapatannya, nah ini paling banyak di silinder 33% ya, lalu bulk itu 51%. Medical equipment and others itu 13%, pipeline itu cuman 3%. Jadi memang kecil banget sih pipeline-nya. Kalau misalnya kita mau bagi per sektornya, ini paling banyak itu ada di retail 31%. Makanya memang agak sedikit mengalami penurunan ya nanti di first half 2020 karena retail ini cukup banyak. Consumer goods 18%, medical 23%. Ini akan menjadi penopang kinerja si aneka gas industri ya nanti di tahun 2020. Other manufacturers 14%, infrastruktur itu 14%. Lalu kalau misalnya kita mau tanya sebenarnya pengaplikasian gas industri itu kemana aja sih? Ya, jadi kalau oksigen itu macam-macam ya. Ada untuk pendukung sistem pernafasan, ada fabrikasi logam, produksi baja, perikanan juga pakai. Nah, nitrogen ini dipakai untuk makanan ya, industri makanan, ada pemurnian dan pemulihan minyak bumi, produksi kaca. Lalu ada argon, ada karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ternyata dipakai juga di industri makanan dan minuman. Seperti minuman-minuman berkarbonasi. Nah, ini ternyata pakai karbon dioksida ya. Fabrikasi logam juga pakai. Lalu ada industri minyak dan gas, pengolahan air limbah. Lalu hidrogen dipakai di industri baja, penerbangan dan luar angkasa, petrokimia, oleokimia, bahan bakar dan sel bahan bakar. Nah, gas lainnya bisa dibaca juga nih ya. Lalu berikutnya adalah keunggulan kompetitif dari PT Aneka Gas Industri Tbk ini. Kenapa kita mesti beli saham si AGII? Padahal harga sahamnya turun terus kan. Tapi harusnya kalau misalnya kita ngelihat penurunan harga saham, kita sebagai investor harusnya semakin tertarik karena semakin murah ya kan. Kayak misalnya kita pergi ke mall lihat-lihat baju atau mungkin barang-barang. Kalau misalnya lagi di diskon, tentu kita akan lebih tertarik. Nah, kita juga harus men-trade saham itu seperti itu ya. Semakin turun harganya, semakin murah sahamnya, semakin tertariklah kita. Nah, cuman saham-saham yang menarik tentu harus punya keunggulan kompetitif. Ya, keunggulan kompetitif dari si AGII ini adalah satu, ya, perusahaan gas industri yang terbesar dan pertama di Indonesia. Nah, kayak tadi udah dari tahun 19 berapa tuh ya, udah berdiri dia dan merupakan pemimpin pasar pada sektor gas medis ya, pemimpin pasar pada sektor gas medis. Lalu yang ketiga adalah memiliki basis pelanggan yang beragam dan terdiversifikasi dengan baik ya, ada medical, lalu ada consumer goods dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah jaringan distribusi yang terbesar di seluruh penjuru Nusantara. Nah, jadi satu Indonesia itu udah punya ya tadi ya 23 provinsi tadi. Yang kelima, kegiatan operasional yang terintegrated. Yang keenam, jaringannya internasional. Yang ketujuh, manajemennya berpengalaman. Ya, ini yang penting juga. Kalau perusahaan sebagus apapun tapi manajemennya nggak punya pengalaman, lama-kelamaan bisa kolaps juga ya. Lalu yang berikutnya akan kita bahas kinerjanya si AGII ini seperti apa. Ya, walaupun perusahaan punya keunggulan kompetitif, tapi kalau nggak menghasilkan laba, ya percuma juga. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, dari tahun 2015 ke tahun 2019, ini total pendapatannya meningkat terus ya. Dari 1,4 triliun jadi 1,6, 1,8, 2, dan terakhir 2,2 triliun. Nah, yang terakhir kita akan melihat labanya. Labanya ini juga cenderung meningkat dari 48 M menjadi 64 miliar, 98 miliar, lalu menjadi 114 miliar. Nah, di tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dari 114 miliar menjadi 103 miliar. Di tahun 2020 nanti akan mengalami penurunan lagi. Kita akan lihat di sini ya. Ini dia.
Penjualan netonya turun dari 1,05 triliun menjadi 1,03 triliun. Jadi penurunannya tipis sih sebenarnya dari sisi penjualan. Tapi sayangnya di beban pokok penjualannya itu justru naik. Inilah yang menyebabkan laba kotor perseroan turun hampir 10% dari 473 miliar menjadi 447 miliar. Akhirnya apa? Akhirnya laba tahun berjalannya karena net profit marginnya memang tipis, ya udah turun ya dia dari 45 M menjadi 18 miliar. Jadi ini udah turunnya lumayan separuh lebih ya. Sehingga labanya kelihatannya jadi kecil gitu ya si AGI ini. Kalau kita misalnya mau lihat dari sisi valuasinya, nah ini dia ya, harga sahamnya udah turun terus kan dari 1.200 ke 466 sekarang. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari PBV band-nya, ini saya ambil dari Stockbit ya, itu sebenarnya lagi di range harga murah ya, karena di antara lower band dan lowest band PBV-nya ya, dia berada di tengah-tengah sini. Jadi downside-nya udah cenderung terbatas, sudah limited ya. Tapi upside-nya masih cukup tinggi nih teman-teman semuanya. Jadi mulai boleh belilah untuk PT AGI ini. Nanti ke depan kalau misalnya industri-industri udah mulai pada bangkit lagi, nah saham AGI ini harusnya akan ngikut ya, naik ke atas. Nah cuman concern kita memang industri gas ini banyak diregulate sama pemerintah. Jadi jangan sampai pemerintah tiba-tiba regulate yang aneh-aneh sehingga merugikan si PT Aneka Gas Industri Tbk ini. Oke, jadi demikian dari saya sedikit analisa review tentang saham PT Aneka Gas Industri. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman semuanya, dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.